Kekuatan supernatural pelindung tubuhmu akhirnya tidak bisa menahannya. Gadis rubah menatap Luo Zeng. Perubahan kecil pada tubuh Luo Zeng dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak dapat disembunyikan dari gadis rubah. Tampaknya batas Anda harus 150.000 dewa, dan semakin Anda pergi, semakin sulit, jadi mari kita lakukan dalam satu langkah. 200.000 dewa. Faktanya, kekuatan yang benar-benar dapat ditanggung Luo Zeng adalah 200.000 dewa, tetapi setelah Chaotic Source Spirit kelelahan, batas ini akan berkurang 100.000 dewa. Dia berada di tempat dalam satu langkah, hanya untuk mengambil nyawa Luo Zeng. Melihat halilintar gadis rubah akan jatuh, Chaotic Origin Spirit di tubuh Luo Zeng masih lelah, beraninya bertemu dengannya. Hampir mati-matian, dia memutar tubuhnya satu kaki. Puff! Tangan berkaca-kaca gadis rubah itu langsung dimasukkan ke dada Luo Zeng, dan darah menyembur keluar seperti panah tajam. Rasa sakit yang telah lama hilang melonjak, setelah mendapatkan roh sumber chaotic, tidak ada yang pernah benar-benar menyakitinya. Tangan yang dimasukkan gadis rubah ke tubuh Luo Zeng menyapu ke bawah, dan langsung menuju dantian Luo Zeng, menghancurkan dunia batin, dan dia akan kehilangan koneksi dengan token pihak lain, dan sumber kekuatan secara alami akan hilang. Untungnya, setelah Luo Zeng menyatukan darah para dewa kuno, tulang-tulang di tubuhnya telah mengalami perubahan besar, dan pecahan tulang dari lapisan awan telah menghalangi tangannya yang ramping. Kesempatan. Melihat bahwa gadis rubah itu terhalang oleh pecahan tulang, dia langsung mengeluarkan tangannya yang berlumuran darah dan menikam dantian Luo Zeng lagi. Luo Zeng telah mengantisipasi gerakannya, dan tubuhnya tiba-tiba berputar lagi. Ada senyuman di sudut mulut gadis rubah, berpikir bahwa Luo Zeng masih bertarung dengan sia-sia seperti tadi, tapi kali ini Luo Zeng memutar tubuhnya, menendang kakinya dengan keras, dan seluruh tubuhnya memantul dari tanah seperti zombie. Sambil bangkit, Chaotic Origin Spirit Luo Zeng yang lelah telah diperbaiki. Hah! Bulu virus muncul di atas kepala Luo Zeng, itu adalah bulu safir yang dikorbankan oleh alat peradaban safir. Saat bulu ini dikorbankan, fleksibilitas Luo Zeng meningkat pesat. Tapi ini tidak cukup. Yuanshi Tianxun Senior. Huruf hijau ras manusia mulai membalik halaman terus-menerus, dan ketika huruf hijau tetap berada di halaman tertentu, itu sesuai dengan tempat tertentu di dunia batin Luo Zeng yang mulai memancarkan kecemerlangan hijau. Itu adalah kolam yang dibangun di langit, yang disebut kolam Phoenix. Setelah Yuanshi Tianxun menduduki dunia dalam tubuh Luo Zeng, dia memberikan banyak tugas kepada orang-orang, dan Phoenix Pool adalah salah satunya. Entah itu Yuanshi Tianxun atau FWA sendiri, sisa kekuatan roh mereka sangat lemah dan hanya bisa dipinjam sebagai senjata peradaban manusia. Cahaya gulungan dilepaskan, dan riak hijau tiba-tiba muncul di kolam Phoenix, dan gelombang hijau mengalir keluar dari dunia batin Luo Zeng sehalus kuda, dan kemudian mekar dari permukaan tubuh Luo Zeng. Di bawah restu dari dua makhluk dari sisi lain, kecepatan Luo Zeng tiba-tiba meningkat. Gadis rubah tidak menganggap serius Luo Zeng, dan dia masih ingin memegang Luo Zeng dengan kosong. Menurutnya, memotong-motong Luo Zeng hanya 3 atau 5 napas. Tanpa diduga, di bawah gesper ini, Luo Zeng meluncur tepat di belakangnya seperti ikan yang licin. Retakan. Meraih stamina gadis rubah itu, dia membantingnya ke dinding di satu sisi. Boom. Melihat tubuh gadis rubah menabrak dinding, kakinya sedikit ditekuk, dan dia benar-benar menginjak dinding dengan kuat. Dia berkata dengan posisi horizontal di dinding, kecepatannya menjadi lebih cepat. Tapi itu tetap tidak berguna, dengan kekuatanmu, itu hanya menggelitik. Dia menendang kakinya dengan keras di dinding, dan membalikkan tubuhnya untuk menendang kepala Luo Zeng di udara. Jika tendangan ini mengenai, Luo Zeng mungkin tidak akan selamat. Namun, Luo Zeng, yang kecepatannya melonjak, hanya sedikit memiringkan bahunya, dan menghindari tendangan lebih dari 10.000 dewa, gadis rubah itu berputar dengan kakinya dan menendang langsung ke makhluk lain di sisi lain. Meskipun makhluk dari sisi lain mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, ruangan susunan bintang heksagonal hanya sebesar itu, dan ketika dia menyadari bahayanya, tidak ada ruang untuk melarikan diri. Ledakan. Punggung kaki gadis rubah menyapu kepala makhluk dari pantai seberang, dan kepalanya berubah menjadi buih darah dan meledak dalam sekejap. Makhluk dari pantai seberang itu segera menjadi mayat tanpa kepala. Dia jatuh ke tanah, pendarahan deras dari leher yang patah. Melihat pemandangan ini, makhluk lain di sisi lain menggigil di sudut seperti kelinci putih yang bertemu dengan serigala harimau. Mereka benar-benar tidak berani melawan. Mereka hanya berdoa agar Luo Zeng bisa membunuh monster ini. Kecepatan mereka tidak bisa tidak mengikuti sama sekali, bahkan jika meringkuk di sudut, dan menjadi korban ikan tambak jika Anda tidak memperhatikan, perasaan ini lebih buruk daripada bertarung sampai mati. Namun, dua makhluk dari sisi lain menggunakan metode unik, salah satunya mengubah tubuhnya menjadi kabut abu-abu beracun. Dia tidak mengira kabut beracunnya dapat menjatuhkan gadis rubah, itu hanya untuk perlindungan diri.
Yang lain menyusup menjadi seukuran kepalan tangan dan meringkuk di sudut, yang benar-benar membuatnya jauh lebih aman. Setelah kecepatan Luo Zeng meningkat, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Sebelum Chaotic Soul Spirit pulih, dia tidak mau menghadapi gadis rubah secara langsung, tetapi terus menghindari dengan tubuhnya yang tangkas. Saat menghindar, Luo Zeng juga menganalisis dengan kecepatan tinggi. Gadis rubah meningkatkan kekuatan di tangannya hampir setiap kali dia bergerak, dan sekarang hampir mendekati 200.000 kekuatan suci. Artinya dengan tubuhnya sendiri, dia bisa menahan kekuatan 200.000 dewa. Batas daya ledak Luo Zeng dengan tubuh fisiknya hanya 200.000 dewa, dan saya khawatir dia masih tidak bisa memecahkan tubuh kaca gadis rubah. Boom! Boom! Sosok Luo Zeng tidak menentu, nyaris tidak menghindari setelah dua serangan gadis rubah, kekuatannya meningkat menjadi 220.000. Mungkin dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang tak tertandingi, serangan gadis rubah menjadi acak, dan setiap pukulan menghancurkan bumi. Tidak ada gunanya menghindar seperti ini, desah gadis rubah sambil mengejar dan menghancurkan. Bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk melawan, apa yang dapat kamu lakukan? Batas yang dapat ditanggung oleh kristal dewaku jauh melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia berdiri diam dan menghancurkan Luo Zeng mungkin tidak dapat menghancurkannya. Setelah Chaotic Soul Spirit pulih, Luo Zeng mengambil kesempatan untuk menyapa gadis rubah itu beberapa kali, dan kekuatannya pada dasarnya dikendalikan pada lebih dari 90.000 dewa, dan dia tidak dapat menyakitinya. Boom! Di bawah sosok keduanya yang terhuyung-huyung, Luo Zeng berjalan di belakangnya, dan langsung menendang rompinya, dan tendangan yang dekat dengan Siwan Senjun dengan mudah diblokir olehnya seperti gelitik. Melihat pemandangan ini, wajah Fei Yu dan yang lainnya menunjukkan keputusasaan. Jika Luo Zeng telah menunjukkan semua kekuatannya, itu berarti mereka sudah mati. Lagi pula Luo Zeng tidak bisa melukai lawannya sama sekali. Dan di ruangan kecil ini, cepat atau lambat Luo Zeng akan merindukan, dan kehilangan berarti kematian. Kamu seharusnya bisa mengendalikan kekuatan lebih dari 100.000 dewa, mengapa kamu tidak berani melebihi 100.000 dewa? Gadis rubah itu memblokir kaki Luo Zeng dan balas tersenyum, tetapi Luo Zeng sudah hanyut. Nyaris terhindar dari bencana. Dalam pertempuran yang sangat sulit ini, Luo Zeng sangat diam. Peluang bukannya tanpa, satu-satunya ketergantungannya sekarang adalah Celestial Spear. Di surga ke-31, Luo Zeng meletakkan senjata benda langit yang telah dia rebut ke Li Beixue untuk disimpan sebelum memasuki gulungan gambar abadi. Luo Zeng mengambilnya kembali dari Li Beixue dengan tubuh yang sol. Mengandalkan batu Sanqing, Luo Zeng sekarang sebenarnya adalah satu kesatuan jiwa dan tubuh, sehingga Luo Zeng juga dapat membuka ruang Sumeru yang dimiliki oleh Jiwa Yang. Atau apakah kamu pikir kamu punya cara untuk menekan bagian bawah kotak dan memiliki kemampuan untuk melawan? Gadis rubah itu tiba-tiba merasa sedikit enggan untuk membunuh mainan ini. Dalam gulungan gambar abadi, dia memburu banyak makhluk tingkat rendah, makhluk yang lahir tanpa tali ini sangat lemah dan rentan di matanya. Manusia di depannya mungkin satu-satunya yang telah bermain dengannya begitu lama. Meskipun ada beberapa alasan khusus untuk ini mungkin karena berada di ruang susunan bintang berujung 6. Tapi tidak peduli apa, cukup bagus baginya untuk dapat menopang dirinya sendiri di bawah tangannya sendiri. Wash. Jika kamu memiliki cara seperti itu, gunakan dengan cepat, atau kamu akan kehilangan kesempatanmu. Gadis rubah itu melompat ke atap setinggi lebih dari 10 kaki, menendang kakinya dengan keras, dan bergerak menuju atap lagi. Luo Zeng menukik ke bawah. Ini murni menggunakan tubuh sendiri sebagai senjata, yang kejam dan tidak masuk akal. Dia telah berulang kali menggunakan metode yang sama beberapa kali, dan setiap kali sangat mengancam. Luo Zeng harus melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tapi kali ini Luo Zeng tidak melarikan diri, dia hanya mundur selangkah, dan bingkai persegi biru muncul di tangannya. Tepat saat Luo Zeng mengeluarkan senjata benda angkasa dari bingkai persegi, suara histeris datang dari Luo Zeng wandering di dalam ruangan terdengar dari tenggorokan, itu sesuai keinginanmu. Tembok horizontal. Kali ini, tombak surgawi telah kembali ke kekuatan penuhnya, yang dapat memperluas kekuatan Luo Zeng sebanyak 9 kali. Jika Luo Zeng habis-habisan, Luo Zeng meledakkan 1,2 juta kekuatan ilahi, maka kekuatan pukulan ini setinggi 1,8 juta kekuatan ilahi, yang merupakan angka yang sangat menakutkan. Tapi hanya ada satu kesempatan, Luo Zeng secara alami ekstra hati-hati. Saat berhadapan dengan gadis rubah, dia juga menunjukkan kesabaran penuh, hanya menunggu kesempatan ini. Kekuatan 200.000 dewa melonjak di lengannya seperti air pasang. Jiwa sumber kekacauan hanya dapat menanggung 100.000 dewa, dan tekanan dari 100.000 dewa yang tersisa harus dilawan oleh tubuh fisik Luo Zeng, dan 100.000 dewa sudah berada di batas tubuh Luo Zeng. Retak, klik, klik.
Ketika Luo Zeng melambaikan senjata benda langit, suara retakan halus datang dari tubuhnya. Ketika tubuh mencapai batasnya, tulang-tulang di tubuh Luo Zeng tidak dapat menahan kekuatan dan menghasilkan retakan tipis. Jika Anda tetap dalam kondisi batas untuk sementara waktu, tubuh Luo Zeng mungkin akan langsung hancur. Tapi tombak benda langit ditarik ke arah gadis rubah. Setelah 200.000 kekuatan ilahi dituangkan ke dalamnya, batu surgawi yang bertatahkan di depan memancarkan cahaya yang mencengangkan, dan beban yang tak terlukiskan menekan ujung tombak. Di bawah ayunan Luo Zeng, laras senjata ditekan menjadi bentuk bulan purnama. Semua orang merasakan embusan angin bertiup ke arah wajah mereka, yang memotong wajah mereka seperti pistol atau pisau. Rasa sakit yang parah memaksa mereka untuk menghindar secara refleks, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri di dalam ruangan. Gadis rubah tidak pernah menganggap Luo Zeng sebagai lawan sejak awal, dan tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng akan mengeluarkan senjata seperti itu. Merasakan kekuatan ujung tombak langit, wajah yang berkaca-kaca itu juga menampakkan ekspresi ngeri. Dia tidak tahu seberapa kuat Celestial Spear itu, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan mati karena tembakan ini. Kristal Dewa berada dalam kondisi yang sangat kuat, dan tidak dapat dihancurkan sama sekali dalam keadaan normal, tetapi begitu kekuatannya melebihi batas tertentu, ia hanya perlu dihancurkan pada satu titik, dan seluruh tubuhnya akan langsung hancur. Fei Yu dan Kuai Jian juga memiliki cahaya aneh di mata mereka. Saya tidak berharap Luo Zeng memegang tangan seperti itu. Melihat bahwa senjata benda langit hendak mengenai gadis rubah, sebuah tangan besar tiba-tiba menarik pukulan ke labirin tak berujung, dan pukulan ini kebetulan berada di ruangan susunan bintang berujung 6 tempat Luo Zeng berada. Pada gulungan gambar abadi, goresan ini adalah jejak hitam, tetapi ada dinding tambahan di ruangan itu, dinding antara gadis rubah dan Luo Zeng. Tombak surgawi berisi sebanyak 1,8 juta kekuatan ilahi dan meledak ke dinding. Boom! Dengan suara menderu, seluruh infinity labirin bergetar hebat, dan dua ular besar Siki yang menghalangi jalan juga sedikit gelisah. Mereka mengendalikan kekuatan yang kuat dan secara alami takut akan kekuatan yang lebih kuat. Bahkan jika tembok itu tidak bisa dihancurkan, itu masih melorot di depan kekuatan yang begitu kuat. Dilihat dari atas gulungan abadi, garis yang baru ditarik bahkan lebih terdistorsi. Tapi wajah menangis itu tidak khawatir sama sekali bahwa dinding akan dihancurkan, karena semua dinding labirin tak terputus adalah satu kesatuan, dan kecuali seluruh labirin dihapus, tidak mungkin dihancurkan. Smash itu diblokir oleh dinding yang tiba-tiba, Luo Zeng tertegun, dan wajahnya juga suram. Terlepas dari bagaimana tembok itu muncul, setidaknya Luo Zeng tidak memiliki cara untuk melawan gadis rubah itu. Gadis rubah awalnya berencana untuk menutup matanya dan menunggu kematian, tetapi ketika dia melihat dinding yang tiba-tiba muncul, dia tertegun sejenak, kemudian alisnya terangkat, dan wajah kecilnya melamun. Setelah beberapa napas, niat membunuh muncul kembali di wajah gadis rubah itu, dan dia ingin pergi ke tembok untuk mengejar dan membunuh Luo Zeng. Di bawah Luo Zeng mengertakkan gigi, sosoknya juga mundur ke belakang. Ketika gadis rubah baru saja mengambil 2 langkah, dia menggesek dan ada tembok lain di depannya. Dia masih tidak mau menyerah, dia melangkah mundur dan ingin berkeliling dari sisi lain. Kuas. Dinding ketiga muncul dan benar-benar mengisolasi dia. Ruangan susunan bintang heksagonal dibagi menjadi 2 ruangan, di dalam dan di luar. Setelah gadis rubah tidak bisa memasukinya, dia tidak punya pilihan selain memasuki susunan bintang heksagonal dan mengubahnya menjadi lukisan datar. Saat dia berubah menjadi sebuah lukisan, dia berdiri di atas lukisan itu, menatap wajah di langit, wajah yang terus berubah antara menangis dan tertawa. Tuan penulis, mengapa menghentikanku membunuhnya? Gadis rubah bertanya dengan marah. Karena kamu sudah kalah, kata wajah tersenyum dengan suara yang dalam, jika aku tidak bergerak, kamu akan hancur berkeping-keping olehnya. Tapi bukankah kamu harus selalu membantuku? Gadis rubah bertanya lagi. Hehehe, wajah tersenyum terus berkata dengan muram, aku akan membantumu karena aku ingin kamu maju dan melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagiku, daripada membunuh orang di lorong untukmu. Jika aku bunuh diri saja lakukan. Mendengar ini, gadis rubah kehilangan kata-kata. Segala sesuatu tentang dia, segala sesuatu tentang mereka diberikan oleh wajah ini, itu sangat masuk akal. Tetapi pikiran gadis rubah berubah dengan cepat, dan dia tiba-tiba menyadari, tidak, kamu tidak akan terus memperhatikanku karena kamu mengkhawatirkanku. Kekuatan gadis rubah tidak diragukan lagi, dan hampir tidak mungkin untuk bertemu bahaya dalam gulungan abadi. Penulis tidak akan selalu memperhatikan dirinya sendiri dan menyelamatkannya di saat krisis. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa penulis telah memperhatikan orang tertentu. Jawabannya siap keluar, anak manusia yang saya lawan, penulis mengkhawatirkan keselamatannya. Tebakan gadis rubah itu benar. Mata penulis tidak pernah menjauh dari Luo Zeng.
Dia ingin melihat seberapa jauh batas Luo Zeng bisa pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng bisa membunuh gadis rubah itu. Pada saat kritis, dia datang untuk menyelamatkan untuk mencegah keduanya terus bertarung. Mengapa? Apakah dia spesial? Gadis rubah bertanya. Ya, jawab wajah tersenyum mengiyakan. Apakah mungkin baginya untuk memasuki ruangan terakhir? Ekspresi gadis rubah itu berubah. Setidaknya dia lulus ujianmu. Wajah yang tersenyum berubah menjadi wajah yang menangis, tetapi suaranya menjadi sangat ceria. Gadis rubah terdiam beberapa saat, merasa bahwa apa yang dikatakan penulis masuk akal. Mengesampingkan perilaku abnormal penulis yang diam-diam melindunginya, anak manusia itu memang telah mengalahkan dirinya sendiri, dan bahkan membunuh dirinya sendiri. Aku hanya tahu bahwa dialah yang harus kita tunggu, tapi aku tidak yakin apakah dia akan berhasil sampai akhir, kata dengan wajah sedih, tapi dia yang paling mungkin, jadi inilah saatnya. Bagi Anda untuk maju sesuai kesepakatan. Dimengerti, guru penulis, tubuh. Gadis rubah itu terbaring di gulungan gambar abadi, dan dia kembali ke ruangan itu lagi. Karena beberapa tembok, Luo Zeng dan yang lainnya tidak bisa pergi. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, dan mereka mengkhawatirkan nasib mereka. Pada saat ini, terdengar suara benda-benda yang terhapus, dan dinding dengan cepat menghilang di depan mereka. Semua orang tidak senang karena temboknya menghilang, temboknya hilang, tapi gadis rubah itu muncul lagi. Tingkat akar. Makhluk-makhluk dari pantai seberang ini ketakutan bolak-balik, dan saraf tegang mereka mati rasa. Mereka juga tidak ingin melarikan diri, mereka hanya menatap gadis rubah dengan mata acuh tak acuh. Terserah kamu mau bunuh atau potong sesuka hati, toh kamu tidak bisa kabur, toh lebih baik mati daripada mati. Gadis rubah hanya melirik Luo Zeng dengan mata yang rumit. Dia memiliki keuntungan dari lapangan rumah, tetapi dia masih dikalahkan oleh pria ini secara tidak sengaja. Mungkin ada unsur keberuntungan tertentu, tetapi bagaimanapun juga dia dikalahkan, yang menunjukkan bahwa penulis memilih orang yang tepat. Keluar, kata gadis rubah itu dengan dingin. Luo Zeng telah memperbaiki roh sumber kekacauan dalam tubuh untuk melindungi gadis rubah, dan tiba-tiba dia mendengar bahwa dia ingin keluar sendiri, dan setelah dia tertegun sejenak, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Kamu mengalahkanku, aku harus memberitahumu sesuatu, kata gadis rubah. Tidak, Luo Zeng segera menolak. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada gadis rubah itu, tetapi begitu dia berubah menjadi sebuah lukisan, kesenjangan kekuatan antara dia dan gadis rubah itu semakin besar, dan dia bergantung pada belas kasihannya. Gadis rubah melihat kewaspadaan Luo Zeng, dan tidak bisa memikirkan cara untuk membujuknya untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya, dia mengalihkan pandangannya ke makhluk di sisi lain di belakang Luo Zeng, kamu bisa pergi dulu. Karena Luo Zeng tidak mau pergi, dia hanya akan mengosongkan ruangan ini. Kami tidak akan kemana-mana. Ada ular besar yang menjaga di luar, dan keluar adalah mencari kematian. Petik 2. Melihat tekad orang-orang ini, gadis rubah itu tahu bahwa ancaman yang dia berikan kepada mereka terlalu hebat. Sejujurnya, dia awalnya hanya berencana untuk membiarkan Luo Zeng pergi sendiri, lagi pula, hanya Luo Zeng yang mengalahkan dirinya sendiri, tetapi setelah memikirkan apa yang penulis katakan, tidak ada artinya membantai orang-orang ini. Ayo pergi, aku akan mengambil ular besar Siki, kata gadis rubah itu. Apa? Apakah ini benar-benar akan melepaskan kita? Dia. Semua orang sepertinya tidak mempercayai telinga mereka. Melihat orang-orang ini masih terlihat curiga, gadis rubah itu melengkungkan bibirnya, lalu mengirim pesan ke ular besar Siki, dan kedua Siki perlahan mundur dari sudut kanan atas labirin Infinity. Meskipun dua ular besar, Siki, telah mundur dan menghilang tanpa jejak, semua orang masih tidak mempercayainya. Mereka benar-benar ketakutan. Gadis rubah itu mengertakkan gigi dengan putus asa dan berkata, aku akan memberimu 3 napas, dan mereka yang tidak pergi, tembak dan bunuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, makhluk-makhluk dari sisi lain itu bergegas keluar ruangan satu demi satu, menginjak formasi bintang berujung 6 dan berubah menjadi lukisan. Dan bergegas pergi. Sebelum Fei Yu dan Kuai Jian pergi, mereka berdua memandang Luo Zeng untuk meminta berkah. Tampaknya gadis rubah itu benar-benar tidak berniat membunuh orang, tetapi Luo Zeng ditinggalkan sendirian dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah mereka pergi, gadis rubah itu berkata, kamu telah memperoleh total 18 segel. Tanda tanya petik 2. Ya, jawab Luo Zeng jujur. Karena pihak lain menanyakan pertanyaan ini, dia pasti sudah mengetahuinya, dan Luo Zeng tidak perlu menyembunyikannya. Gadis rubah itu tersenyum lagi, darah macam apa yang ingin kamu dapatkan? Luo Zeng sedikit terdiam menghadapi pertanyaan seperti itu. Yuan Shi Tianzun mengatakan bahwa bagian tersulit dari gulungan gambar abadi ada di halaman ketiga, yang merupakan pusaran air besar, dan ini juga waktu untuk menguji diri Anda sendiri di pusaran air besar.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, ukiran itu memang bisa membantu Luo Zeng melangkah lebih jauh, tetapi itu tidak berarti semakin banyak ukiran, semakin jauh jaraknya. Gadis rubah ini bertanya pada dirinya sendiri jenis darah apa yang ingin dia dapatkan. Ini semua tentang memberikan yang terbaik. Garis keturunan seperti apa yang bisa kamu dapatkan tergantung pada takdir, jawab Luo Zeng setelah memikirkannya. Terserah Tuhan untuk mewujudkan sesuatu, tetapi terserah manusia untuk merencanakan sesuatu, dia selalu seperti ini. Aku ingin kamu pergi sampai akhir. Ekspresi gadis rubah itu tiba-tiba menjadi sangat serius. Akhirnya, Luo Zeng tersenyum, ada begitu banyak senior yang telah memasuki gulungan gambar abadi, aku tidak yakin untuk pergi sampai akhir. Klan Yuanling hampir mengendalikan sisi lain, dan ada banyak elit di dalamnya, membuat Luo Zeng mengungguli mereka dalam satu nafas masih sangat sulit, setidaknya Luo Zeng tidak yakin. Aku tidak ingin kamu melampaui sampah itu, aku ingin kamu pergi sampai akhir. Apakah kamu tahu arti dari akhir? Orang-orang yang kamu sebutkan baru saja mendapatkan darah dari tingkat akar, dan mereka masih jauh. Gadis rubah itu sedikit bersemangat, Said. Darah tingkat akar. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Kami belum pernah mendengar istilah tingkat akar. Itu mungkin definisi gadis rubah itu sendiri, kata Yuan Shi Tianzun. Kami biasanya membagi pusaran besar di halaman ketiga gulungan abadi menjadi lingkaran dalam dan lingkaran luar. Itu yang terbaik, dengarkan saja apa yang ingin dia katakan. Bagaimanapun, yang terbaik adalah gadis rubah itu tidak bermusuhan. Garis keturunan di dunia itu dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat terlemah adalah garis keturunan tingkat sumber biasa. 16 lingkaran luar pusaran besar semuanya adalah garis keturunan tingkat sumber, kata gadis rubah, dan 4 lingkaran terdalam itu adalah garis keturunan tingkat akar. Ini mirip dengan metode pembagian kami, Yuan Shi Tianzun mengangguk. Lingkaran luar adalah 16 lingkaran luar, dan lingkaran dalam adalah 4 lingkaran dalam. Garis keturunan yang diperoleh di lingkaran dalam adalah lebih kuat daripada yang ada di lingkaran luar. Ada banyak garis keturunan lingkaran dalam. Maksudmu itu tidak cukup bagiku untuk mendapatkan darah tingkat akar? Itu sudah sangat kuat, Luo Zeng bertanya balik. Garis keturunan tingkat akar sudah sebanding dengan 33 hari, bukankah itu cukup? Setelah mendengar kata-kata Luo Zeng, mata gadis rubah itu penuh dengan kekecewaan. Itu tidak cukup. Jika kamu datang ke gulungan gambar abadi hanya untuk mendapatkan garis keturunan tingkat akar, maka aku dapat mengakhiri hidupmu sekarang. Gadis rubah telah mengangkat tangannya, dan ibu jari serta jari telunjuknya digenggam bersama. Selama kedua jari itu diketuk dengan ringan, Luo Zeng pasti akan mati. Apa yang dia gunakan adalah kekuatan hukum yang unik di saluran ini, yang juga merupakan kekuatan supernatural yang diberikan kepadanya oleh penulis secara teori. Tidak ada yang bisa membantah kecuali penulis. Melihat ekspresi ganas dari gadis rubah, Luo Zeng memutar matanya diam-diam. Dia belum pernah melihat orang yang berlebihan seperti itu, tetapi memikirkan karakter gadis rubah yang tampaknya lucu tapi kasar, Luo Zeng hanya bisa mengungkapkan pendapatnya. Saya akan mencoba yang terbaik, tapi Anda mengatakan bahwa darah tingkat akar tidak cukup. Darah apa yang lebih kuat dari tingkat akar? Tingkat aslinya, kata gadis rubah, mengulurkan 5 jari. Ada 5 jenis darah tingkat asli di ruangan pada akhirnya. Kamu harus mendapatkan salah satunya. Jika kamu tidak bisa mendapatkanmu, kamu tidak harus kembali. Aku akan membunuhmu. Melihat gadis rubah itu serius, lihat, mulut Luo Zeng tidak bisa menahan kedutan, dan sekarang dia tidak bisa memilih dengan santai. Satu garis keturunan hilang, dan jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang disebut garis keturunan asli, dia tidak bisa hidup sama sekali. Yuan Shi Tianzun melamun saat ini. Sejauh yang dia tahu, garis keturunan di lingkaran dalam, yaitu garis keturunan tingkat akar, sudah menjadi garis keturunan yang paling kuat. Selama Anda mendapatkan salah satunya, Anda berhak memulai sekte di usia 32 atau 33 surga. Setidaknya Anda bisa menjamin diri Anda sendiri klan berdiri teguh. Seperti yang dikatakan gadis rubah, ada garis keturunan tingkat sumber yang lebih kuat di atas tingkat akar. Wuxia. Ketika dia keluar dari ruang arai bintang berujung 6, gadis rubah memberi isyarat kepada Luo Zeng untuk berdiri diam, dan kemudian dia mengulurkan jari putihnya dan dengan lembut menekan dahi Luo Zeng. Luo Zeng tahu kekuatan menggenggam tangannya. Ketika dia akan mundur, 2 jari gadis rubah itu sudah menyentuh dahinya, dan seberkas udara hitam langsung jatuh ke dalamnya. Luo Zeng hanya merasakan kesejukan di depan dahinya, dan kesejukan itu menghilang tanpa jejak. Apa yang kamu lakukan? Luo Zeng mengerutkan kening. Gadis rubah mengangkat bahunya, ini hanya untuk membantumu, sehingga kamu bisa berjalan lebih lancar di pusaran. Luo Zeng menatap gadis rubah dengan curiga untuk beberapa napas, dan kemudian melangkah ke susunan bintang berujung 6 dan berubah menjadi lukisan datar. Saat Luo Zeng sedang melukis, perasaan aneh muncul. Setelah dia beralih ke lukisan sebelumnya,
perspektifnya tetap, dan dia hanya bisa melihat ke bawah pada rentang pemandangan tertentu, tetapi pada saat ini perspektifnya sedikit longgar. Apa yang terjadi di sini? Luo Zeng mengangkat kepalanya secara refleks, perspektifnya tiba-tiba melihat lurus ke depan, dan dia bisa melihat ujung gulungan abadi, dan dia mendapati dirinya berdiri di atas gulungan abadi. Wujudnya yang sekarang tidak normal, tetap lukisan itu, tapi sudah menjadi lukisan berdiri. Ini adalah kemampuan cacing. Luo Zeng tertegun sejenak sebelum bereaksi. Gadis rubah dan tapir bisa menghilang untuk waktu yang singkat, yang berarti mereka melompat keluar dari gulungan gambar abadi. Sekarang labirin keabadian diinjak-injak di bawah kakinya seperti ini, dinding seperti garis tampaknya tidak ada baginya, dan dia dapat langsung melewatinya hanya dengan satu langkah. Jika seseorang melihat Luo Zeng di labirin tak berujung, dia tidak dapat melihat keseluruhan Luo Zeng, dia hanya dapat melihat bidang kakinya. Tidak heran tapir begitu kuat, kemampuan ini terlalu kurus, tiba-tiba Luo Zeng mengerti. Dalam bentuknya saat ini, seharusnya tidak terlalu mudah untuk membunuh makhluk lain dari sisi lain. Makhluk dari sisi lain itu sama sekali tidak setingkat dengannya, dan mereka bahkan tidak tahu siapa yang mereka serang saat itu. Mereka menginjaknya. Luo Zeng tidak lagi mengikuti jalan labirin, tetapi terus melintasi tembok dan berjalan langsung ke ujung labirin tak berujung. Ketika dia melihat gerbang di ujung labirin tak berujung, Luo Zengcai menurunkan tubuhnya dan kembali ke lukisan untuk keluar dari gerbang. Setelah melewati labirin tak berujung, itu adalah halaman ketiga dari gulungan gambar abadi, yang merupakan pusaran besar yang muncul di langit Pingyitian. Sekarang makhluk di sisi lain di Pingyitian sedang mendesah dan mendesah. Ini bencana hitam, mereka pasti menghadapi bencana hitam. Bencana hitam kali ini terlalu kuat, hampir seluruh pasukan musnah. Hanya beberapa orang yang selamat. Terkadang gulungan gambar abadi akan menjadi sangat bahaya, bahaya ini disebut bahaya hitam. Setiap kali bencana hitam terjadi, itu akan menyebabkan pemusnahan total makhluk di sisi lain. Namun, kemungkinan munculnya malapetaka hitam sangat jarang, apalagi jika tidak pernah muncul di halaman pertama. Ketika hanya beberapa orang yang meninggal di sisi lain, mereka yakin bahwa mereka telah mengalami bencana hitam, dan orang-orang yang memasuki gulungan gambar abadi kali ini mungkin akan musnah. Bagaimanapun, hanya ada satu orang yang tersisa, dan klan Ming kita masih memiliki satu harapan, kata seorang sesepuh dari klan Ming. Tidak ada satu orang pun yang tersisa dari klan Yansheng kita. Sungguh beruntung bahwa dua klan Sanmu kita selamat. Sama seperti ras lain menghitung orang yang tersisa, seseorang menunjuk ke gulungan gambar abadi, mereka keluar saatnya memasuki pusaran. Petik 2. Setelah memasuki halaman ketiga, lukisan makhluk dari pantai seberang dapat diamati dengan jelas, dan banyak makhluk dari pantai lain muncul di dasar pusaran. Dalam gulungan abadi, Fei Yu dan Kuai Jian yang selamat berdiri di satu sisi, mereka tidak langsung memasuki pusaran, tetapi mengamati secara diam-diam. Mengambang di pusaran ini adalah sejenis pasir hitam, yang disebut pasir hampa. Kadang-kadang, butiran pasir kosong mengapung dan mengenai Fei Yu, Kuai Jian dan lainnya, dan pasir kosong itu segera menghilang, meninggalkan lubang seukuran pasir di permukaan tubuh mereka, disertai dengan rasa sakit yang menusuk hati. Siapapun yang telah memasuki gulungan gambar abadi dan pusaran besar di halaman ketiga memiliki ketakutan naluriah terhadap pasir kosong, bahkan mereka yang telah menjadi abadi setiap kali mereka menyebutkan pasir kosong, ekspresi wajah mereka ada cukup banyak sedikit perubahan. Beberapa makhluk dari sisi lain berpotensi menjadi immortal dilem, namun mereka memilih untuk menyerah setelah disiksa oleh Void Sen beberapa kali. Void Sen tidak hanya dapat melahap tubuh fisik makhluk hidup yang menerobosnya sedikit demi sedikit, tetapi rasa sakit yang mencengangkan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Saat mereka masih menonton, Luo Zeng keluar dari pintu labirin tak berujung. Kakak Luo Zeng, kamu baik-baik saja. Wajah Fei Yu menunjukkan keterkejutan saat melihat Luo Zeng. Makhluk lain di sisi lain melihat Luo Zeng, dan mereka sangat lega, dan mereka senang Luo Zeng bisa keluar hidup-hidup. Meskipun makhluk-makhluk dari sisi lain ini memiliki posisi mereka sendiri, pada akhirnya Luo Zeng menyelamatkan hidup mereka, setidaknya di sini mereka dapat berdiri di garis depan yang sama. Tidak apa-apa, jawab Luo Zeng, mengapa kamu tidak memasuki pusaran? Tunggu kamu, Fei Yu tersenyum. Nyatanya banyak sekali masalah di halaman pertama dan halaman kedua, orang-orang ini juga takut. Meskipun tidak ada binatang buas di halaman ketiga, dan tidak ada yang disebut bencana hitam, mereka takut akan kecelakaan lain. Jika seseorang sekuat Luo Zeng berdiri di depan, itu akan memberi mereka rasa aman tertentu. Karena ini masalahnya, maka kita bisa masuk, kata Luo Zeng. Akhirnya mencapai langkah terakhir, Luo Zeng juga sedikit bersemangat. Hanya beberapa langkah jauhnya, sebutir pasir kosong di kejauhan terbang dan mengenai tangan Luo Zeng tanpa memihak. Dah.
Butiran pasir kosong ini menghilang seketika ketika mengenai tubuh Luo Zeng, dan jejak rasa sakit yang tak terhindarkan datang, seolah-olah ada jarum yang menusuk jiwa yang Luo Zeng. Meskipun rasa sakitnya sangat singkat, itu sangat tajam, dan sepertinya tidak dapat diubah, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Ini adalah pasir kosong. Yuan Shi Tianzun baru saja memberitahu Luo Zeng bahwa pusaran ini terdiri dari sejumlah besar pasir kosong, dan setiap butir pasir kosong dapat menelan zat yang sesuai. Jika cukup banyak pasir kosong mengenai dia, tubuh fisiknya akan sepenuhnya terhalau oleh pasir kosong. Tapi hal ini tampaknya bukan apa-apa bagi Luo Zeng yang memiliki semangat sumber kekacauan. Luo Zeng membelai tempat yang terkena pasir kosong, dan tidak meninggalkan lubang di bawah perlindungan roh sumber kekacauan. Sepertinya tidak berpengaruh. Semangat Chaotic Source benar-benar dapat memblokir pasir kosong. Yuan Shi Tianzun juga sedikit terkejut, dan dia langsung berkata, ini memang kabar baik untukmu, tapi jangan-jangan ceroboh, pasir hampa tidak hanya dapat melarutkan tubuh fisik juga dapat melarutkan jiwamu, ia memiliki dua aspek. Melarutkan jiwa, Luo Zeng sedikit mengernyit. Ada roh sumber kekacauan di tubuh fisik untuk dilawan, tetapi sarana di tingkat jiwa jauh lebih lemah, jika ada dukungan, itu hanya bisa mengandalkan 9 ukiran jiwa suci. Menara penyegelan, Pasir kosong yang jarang menghantam tubuh dari waktu ke waktu, menimbulkan rasa sakit seperti jarum. Rasa sakit itu ada dua, baik tubuh maupun jiwa. Fei Clanman, yang berjalan di sebelah kiri sangat peka terhadap rasa sakit, jadi setiap kali sebutir pasir mengenai tubuhnya, dia menggertakkan giginya dan mendengus kesakitan.